Baik, yang sudah hadir silakan on cam ya. Untuk kelompok 4 dipersilakan untuk dipersiapkan ya. Kita mulai 7.35.
Oke, baik, silakan dimulai ya. Oke, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Baik. Ngantuk dikit ya, Pak ya? Ngantuk dikit, Pak. Ya, semoga kita dimanapun kita berada dalam kondisi yang prima ya, rekan-rekan ya. Karena lagi puasa harus prima, rekan-rekan. Oke, mungkin hari ini kita akan membahas tentang manajemen sistem informasi. Jadi kemungkinan nanti akan kelompok 4 akan menjelaskan terkait hal tersebut, menjelaskan apa itu manajemen dan apa itu sistem informasi gitu ya. Akan dijelaskan oleh kelompok 4. Jadi sebelumnya sistem informasi itu adalah sistem yang berisikan informasi yang nantinya akan digunakan untuk tujuan bersama gitu ya. Jadi tempat pengumpulan informasi-informasi yang gunanya adalah untuk menunjang organisasi atau tujuan organisasi. Nanti kemungkinan kelompok 4 akan menjelaskan lebih detail, jadi silakan kelompok 4 dipersepkan. Sudah siap? Nah, manajemen sistem informasi ini sangat penting juga rekan-rekan, karena kan sistem informasi itu berisikan data-data gitu ya. Terus aplikasi-aplikasi, fitur-fitur. Nah, kalau tidak termanajemen dengan baik, nanti bakalan adanya bentrok data gitu ya, duplikasi data dan lain sebagainya gitu. Jadi manajemen ini sangat penting, tentu saja nanti kemungkinan akan lebih jelas oleh kelompok 4 gitu ya. Oke, silakan kelompok 4 dimulai. Mohon maaf, apakah PowerPoint-nya sudah kelihatan? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya perwakilan dari kelompok 4 izin memaparkan hasil kerja kelompok kita. Pembahasan dari kelompok kita adalah manajemen sistem informasi dalam keperawatan. Next. Sebelumnya saya izin memperkenalkan anggota kelompok kita. Yang pertama ada Erli, ada Jelita, ada Kainita, ada Luciana, Rida Energia, dan saya sendiri Rismon Fadila, dan ada Wirda Rizky Atulula. Uh, nah, kelompok kita juga membahas ada pengertian manajemen sistem informasi keperawatan, lalu ada tujuan penerapan sistem informasi dalam keperawatan, macam-macam sistem informasi keperawatan, keuntungan sistem informasi keperawatan, dan kekurangan sistem informasi keperawatan. Nah, apa sih pengertian manajemen sistem informasi? Manajemen sistem informasi itu suatu sistem yang dirancang khusus untuk mengelola informasi yang berkaitan dengan praktik keperawatan. Cukup mencakup pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan distribusi informasi yang diperlukan untuk memberikan perawatan yang efektif dan berkualitas pada pasien. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya.
Sebentar Pak, laptop saya nggak bisa digeser Pak. Sebentar. Oke, Erli. Santai. Tutup dulu tab-tabnya itu, keberatan kali. Baik, di sini saya akan melanjutkan tujuan manajemen sistem informasi keperawatan. Ya Allah. Ah. Eh, Mohon maaf, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari manajemen sistem informasi keperawatan. Di sini ada meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas pelayanan keperawatan. Sistem ini dirancang untuk memudahkan proses manajemen, pengumpulan, penyimpanan, analisis data pasien, pengambilan keputusan yang tepat dalam penyediaan perawatan kesehatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Macam-macam manajemen sistem informasi keperawatan. Yang pertama itu ada rekam medis elektronik atau EMR. Sistem ini menyimpan dan mengakses elektronik terhadap catatan medis pasien, termasuk riwayat kesehatan, diagnosis, dan rencana perawatan. Selanjutnya ada sistem informasi manajemen rumah sakit, yaitu sistem ini mengelola data klinis pasien, konektivitas dengan BPJS Kesehatan, dan milik daerah. Selanjutnya yang terakhir ada sistem informasi laboratorium. Sistem ini digunakan untuk mengolah dan memproses data laboratorium termasuk pengujian dan hasil tes pasien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, di sini ada keuntungan manajemen sistem informasi keperawatan. Yang pertama, peningkatan kualitas pelayanan. Yang kedua, mengurangi penggunaan kertas. Yang ketiga, dokumentasi keperawatan secara otomatis. Selanjutnya ada mengurangi biaya dan peningkatkan kolaborasi tim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sebelumnya kan udah ada keuntungannya, pasti juga mempunyai kerugian. Apa sih kerugiannya itu? Kerugiannya itu ada keterbatasan kemampuan perawat yang menguasai teknologi informasi, terus ada kerahasiaan data pasien yang dirasakan kurang terjaga dengan adanya sistem ini. Dengan adanya sistem ini, perawat terkadang merasa kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis. Sekian dari kelompok. Ada kesimpulannya. Kesimpulannya itu manajemen sistem informasi keperawatan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas pelayanan di bidang keperawatan melalui penerapan teknologi informasi seperti rekam medis, sistem informasi laboratorium, dan integritas teknologi lainnya. Keuntungan utama dari manajemen sistem informasi keperawatan meliputi peningkatan efisiensi operasional, meningkatkan kualitas pelayanan dan keamanan pasien yang lebih baik. Sekian dari presentasi kelompok 4. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kelompok 4, terima kasih atas presentasinya ya. Dari sini sudah lengkap gitu ya, ada kekurangan kelebihan gitu ya. Cuman masih kurang dari segi manajemennya ya. Jadi nanti disampaikan terkait manajemen, eh, pengertian manajemen, terus apa yang harus di manajemen ya dari sistem informasi itu. Jadi dalam sistem informasi itu ada data gitu ya. Jadi pengertian data apa, terus konsep sistem dari sistem informasi seperti apa gitu ya. Nanti disampaikan dalam PPT ya. Itu kekurangannya ya. Nanti dicari lagi literaturnya gitu ya terkait dengan hal tersebut.
Nanti ada menjelaskan dengan konsep sistem, data seperti apa, terus konsep sistem informasi itu seperti apa gitu ya. Terus jenis-jenis dari sistem informasi itu apa ya. Jadi kan tadi belum lengkap semuanya tuh. Jadi baru manajemen sistem informasi keperawatan aja. Jadi kalau sistem informasi keperawatan tadi dikasihkan contoh tadi udah benar gitu ya. Cuman manajemen sistem informasinya secara keseluruhan general itu belum lengkap gitu ya. Jadi dilengkapin lagi ya Erli ya. Oke, Baik, Pak. untuk kelompok lain silakan. Kelompok 1, 2, 3, 5, 6. Silakan bertanya. Wajib bertanya. Buat kelompok ini bekerja guys. Silakan nanya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1, ada mau bertanya? Baik, terima kasih dari kelompok 4 atas presentasinya. Saya Putri Nuraini dari perwakilan kelompok 1. Komponen utama dari sistem informasi keperawatan dan bagaimana masing-masing komponen tersebut berkontribusi terhadap manajemen perawatan pasien. Apakah sudah terdengar? Sudah, Put. Oke, makasih. Oke, mau langsung dijawab apa ditampung dulu? Ditampung dulu kayaknya, Pak. Oke deh. Kelompok 2 silakan. Ya, terima kasih. Saya Tiara Aprilia dari perwakilan kelompok 2. Izin Oke, Tiara, bertanya. silakan. Bagaimana manajemen sistem informasi dapat meningkatkan kualitas perawatan pasien di rumah sakit? Apakah jelas, Erli? Jelas. Terima kasih, Tiara. Terima Oke, kasih. sekarang kelompok 3. Mantap pertanyaannya. Kelompok 3. Saya Widya Nurbaiti, perwakilan kelompok 3 ingin bertanya, Oke. analisis dampak positif dan negatif penggunaan sistem informasi dalam keperawatan terhadap pasien, tenaga kesehatan, dan organisasi kesehatan secara keseluruhan. Apakah sudah jelas, Erli? Oke, baik. Sudah. Oke, kelompok 5 silakan. Saya Anifa, perwakilan kelompok 5 ingin bertanya. Oke. Sebentar. Pertanyaannya, apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi sistem informasi manajemen keperawatan di fasilitas kesehatan? Fasilitas kesehatan. Vaskes ya. Danifa, bagus. Baik. Kelompok 6 silakan. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 4 sudah memaparkan presentasinya. Saya Risha Dujayanti, perwakilan dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, bagaimana sistem informasi dapat membantu meningkatkan kepatuhan terhadap standar keamanan dan privasi data dalam praktik keperawatan? Apakah sudah cukup jelas? Oke, jelas. Terima kasih. Oke, sudah lengkap semua ya. Jadi silakan dicari jawabannya dulu. Nanti seperti biasa, hasil pertanyaan-pertanyaan itu kalian buat seperti materi ya di PowerPoint. Nanti dimasukin lagi ya. Jadi PowerPoint-nya banyak. Jadi tadi yang kurang-kurang dari saya dan rekan-rekan pertanyaannya silakan ditambahin. Nah, tadi sudah disampaikan apa itu sistem informasi ya. Nah, sekarang kita tuh pengen tahu apa sih informasi sebenarnya gitu ya. Informasi itu adalah data yang telah diolah rekan-rekan. Jadi sebelum menjadi informasi, dia bentuknya adalah data.
Data itu ya adalah sekumpulan gitu ya, sekumpulan data yang nantinya masih mentah nih, seperti data data keluar masuk pasien gitu ya, terus data entry dan lain sebagainya, itu masih data mentah tuh. Nah, informasi adalah data yang telah diolah dari data mentah tadi, sudah diolah sedemikian rupa nanti menjadi bentuknya memiliki arti gitu ya. Jadi tujuannya adalah tentu saja untuk pengambilan keputusan. Jadi kita memanfaatkan informasi tersebut untuk mengambil keputusan gitu ya. Jadi pengertian informasi adalah data yang disajikan dalam bentuk yang lebih berguna untuk mengambil suatu keputusan gitu. Jadi dapat dikatakan adalah informasi adalah sekumpulan data yang telah diproses nih dan dikelola sebagaimana sedemikian rupa jadinya bermanfaat gitu ya bagi penerimanya. Itu informasi. Nah, apa sih sistem gitu ya? Sistem itu adalah suatu kumpulan dari himpunan unsur, komponen, variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain dan terpadu. Itu suatu sistem nih. Jadi tadi informasinya, sekarang sistem. Jadi sistem itu adalah jaringan kerja, prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama dan menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Jadi ingat, ada suatu sasaran tertentu yang dikerjakan bersama-sama, itu adalah sistem gitu ya. Yang tadi udah disampaikan sistem informasi adalah apa gitu ya. Dan terkait manajemennya. Dan komponen-komponen sistem informasi ada beberapa rekan-rekan. Jadi ada hardware, software, database gitu ya, telekomunikasi, sama brandware-nya atau manusia gitu ya. Jadi 5 hal ini tidak bisa terlepas dari sistem informasi karena hardware adalah untuk menyimpan datanya gitu ya, terus memprosesnya, keluar, masukkan, gimana cara kita memasukkan data, terus ya, terus juga gimana kita memproduksi data tersebut atau menghasilkan data tersebut dengan cara printer dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau ada yang kedua itu software, itu adalah programnya. Jadi program aplikasi tersebut intinya tuh software gitu ya. Terus ada database di mana tempat penyimpanan itu nanti database ini diletakkan di hardware gitu ya. Jadilah kolaborasi antara hardware dan database. Nanti data-datanya diorganisir sebagaimana rupa gitu ya, sedemikian rupa supaya mudah diakses oleh pengguna sistem informasi. Jadi nggak acak-acakan nih. Jadi sistem informasi itu kalau yang belum ada pandangannya, sistem informasi itu seperti website gitu ya. Website, terus isinya adalah ya website puskesmas atau rumah sakit yang ada atau universitas saja lah. Nah, sistem informasi itu. Jadi ada profilnya, terus ada program studinya apa gitu-gitu ya, terus pelayanan dan lain sebagainya. Nah, itu harus diorganisir dengan baik gitu ya. Terus ada telekomunikasi, yaitu komunikasi yang menghubungkan antara pengguna sistem dan sistem komputer secara bersama-sama. Terus ada manusia, tentu saja. Jadi sistem informasi ini harus ada manajernya gitu ya, analisisnya, programmer, serta operatornya. Kenapa ini perlu? Karena yang sering kita bahas yaitu bertanggung jawab terhadap perawatan sistem. Jadi maintenance. Jadi kalau tidak ada maintenance, tentu saja bakalan sulit gitu ya dari segi kita menjaga datanya, terus dari segi kita karena kita berbasis pelayanan, jadi tentu saja kita harus memperbaiki dari segi pelayanan gitu ya. Oke, udah siap? Kelompok 4, silakan. Di sini saya Kainita Sari akan menjawab pertanyaan dari Putri, yaitu apa saja komponen utama dari sistem informasi keperawatan dan bagaimana masing-masing komponen tersebut berkontribusi terhadap manajemen perawatan pasien. Sistem informasi keperawatan terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu yang pertama, data pasien, merupakan informasi dasar tentang pasien seperti nama, umur, jenis kelamin,
riwayat medis, dan kondisi kesehatan saat ini. Komponen ini juga membantu perawat dalam memahami kebutuhan perawatan individu. Lalu yang kedua itu ada pencatatan dan dokumentasi, yaitu pengumpulan data perawatan yang dilakukan oleh perawat, termasuk catatan pengkajian, intervensi, dan evaluasi perawatan. Dokumentasi ini penting untuk memantau perkembangan pasien dan memberikan informasi yang akurat kepada anggota tim perawat lainnya. Yang ketiga itu ada perencanaan perawatan, yaitu proses menyusun rencana perawatan yang individual untuk setiap pasien berdasarkan informasi yang terkumpul. Yang berikutnya itu ada pemberian informasi. Nah, sistem informasi perawatan juga dapat memberikan informasi penting kepada perawat tentang panduan perawatan, protokol, dan kebijakan terkini yang berkaitan dengan perawatan pasien. Hal ini memastikan bahwa perawat memiliki akses ke informasi terbaru dan terpercaya untuk mendukung keputusan perawatan yang tepat. Yang berikutnya itu ada manajemen jadwal, yaitu membantu perawat dalam mengatur jadwal perawatan pasien, memantau tugas-tugas yang harus dilakukan, dan memprioritaskan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang terakhir itu ada sistem pendukung keputusan, yaitu sistem informasi perawatan sering dilengkapi dengan fitur pendukung keputusan yang membantu perawat dalam membuat keputusan perawatan yang tepat, yaitu mencakup pemberian peringatan tentang alergi obat, interaksi obat, atau rekomendasi perawatan berdasarkan bukti terbaik. Bagaimana, Putri? Apakah sudah jelas? Iya, udah jelas Dita. Makasih. Udah jelas, Putri? Iya, Pak, udah jelas. Udah ya. Oke. Itu komponen-komponen utamanya ya. Tentu saja komponen utamanya nanti yang telah saya sebutkan tadi juga itu salah satu komponen utamanya gitu ya. Tentu saja tujuannya adalah untuk mempermudah, mengefisiensi, dan mengefektifkan pelayanan keperawatan. Jadi lebih mudah nih. Yang sering saya bilang adalah daripada kalian selalu ngomong informasi yang sama, mending diletakkan di sistem informasi, terus kalian ajuin atau tunjukkan kepada pasien, ini Bu informasinya lengkap semuanya ada di sini, gitu ya. Lebih mending kayak gitu. Jadi daripada kalian memberikan informasinya berulang-ulang. Tapi tentu saja lebih enak memang disampaikan secara langsung, gitu. Dan untuk si pasien lebih paham gitu, terkait dengan apa yang kurang. Tapi karena kita untuk mengefisiensikan antrian, daripada kita menjelaskannya lama-lama, langsung aja ke sistem informasi gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tiara kelompok 2. Pertanyaannya itu bagaimana manajemen sistem informasi dapat meningkatkan kualitas perawatan pasien di rumah sakit. Nah, manajemen sistem informasi yang baik dapat memberikan banyak manfaat yang dapat meningkatkan kualitas perawatan pasien di rumah sakit, yaitu seperti yang pertama, akses cepat ke informasi pasien, yaitu sistem informasi yang terkelola dengan baik, memungkinkan perawat dan tenaga medis lainnya untuk dengan cepat mengakses informasi penting tentang pasien, seperti riwayat medis, alergi, dan hasil tes diagnostik. Ini memungkinkan tim perawatan untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan efisien. Selanjutnya itu yang kedua ada koordinasi perawatan yang lebih baik, yaitu sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan berbagai departemen di rumah sakit untuk berbagi informasi secara real time, memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara perawat, dokter, ahli gizi, terapis, dan lainnya. Hal ini membantu mengoptimalkan perawatan pasien secara keseluruhan. Selanjutnya yang ketiga itu pemantauan pasien yang lebih efektif, yaitu sistem informasi dapat digunakan untuk memantau pasien secara terus-menerus, baik secara langsung maupun melalui sensor. Ini memungkinkan identifikasi
antisipasi dini terhadap perubahan kondisi pasien dan intervensi yang cepat jika diperlukan. Selanjutnya ada penggunaan sumber daya yang lebih efisien, yaitu dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, penggunaan sumber daya seperti tempat tidur, peralatan medis, dan tenaga kerja dapat dioptimalkan. Ini dapat mengurangi waktu tunggu pasien, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengurangi biaya perawatan. Selanjutnya, yang terakhir itu ada pengembalian keputusan yang didukung data, yaitu manajemen sistem informasi dapat menyediakan analisis data yang mendalam tentang kinerja rumah sakit dan perawatan pasien. Hal ini memungkinkan pengembalian keputusan yang lebih terinformasi tentang pengembangan kebijakan, perbaikan proses, dan alokasi sumber daya. Bagaimana Tiara, apakah sudah jelas jawabannya? Sudah jelas, Bu Fi. Terima kasih. Baik, Tiara, terima kasih. Mantap sekali, Tiara. Oke, tentu saja sistem informasi bisa dapat membantu hal tersebut ya rekan-rekan ya. Karena sistem informasi berisikan juga informasi pasien juga. Itu terkait dengan SIM RS ya nantinya. Jadi informasi pasien, terus informasi tempat tidur ya. Itu kalau tidak ada sistem informasinya kurang nih terorganisirnya, pasti bakalan berantakan gitu ya. Jadi untuk mempercepat hal tersebut daripada kita lari-lari ngecek tempat tidur gitu ya, mending diinformasikan lebih awal atau dimasukkan dalam sistem informasi. Jadi semuanya terdata nih, tercross check secara otomatis. Oke, selanjutnya pertanyaan lainnya. Izin menjawab pertanyaan Widya. Pertanyaan itu analisis dampak positif dan negatif penggunaan sistem informasi dalam keperawatan terhadap pasien, tenaga kesehatan, dan organisasi kesehatan secara keseluruhan. Penggunaan informasi sistem dalam keperawatan memiliki dampak positif dan negatif yang perlu dipertimbangkan. Pada dampak positif itu ada peningkatan efisiensi. Sistem informasi memungkinkan penyimpanan dan akses data yang lebih cepat, mempercepat proses diagnosa dan pengobatan. Lalu ada perbaikan kualitas pelayanan, informasi yang tersedia secara cepat dan akurat, membantu tenaga kesehatan memberikan perawatan yang lebih baik kepada pasien. Lalu ada pengurangan kesalahan. Sistem informasi dapat membantu mengurangi kesalahan dalam pengobatan dan pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang lengkap dan terstruktur. Monitoring pasien, sistem informasi memungkinkan pemantauan pasien secara real time, memungkinkan deteksi dini terhadap perubahan kondisi dan tindakan yang sesuai. Pada dampak negatif itu ada kerentanan terhadap gangguan. Sistem informasi dapat rentan terhadap serangan cyber dan penggunaan sistem mengancam keamanan data pasien. Selanjutnya ada ketergantungan pada teknologi. Kegagalan sistem atau kegagalan teknologi dapat mengganggu pelayanan kesehatan dan menghambat akses terhadap informasi yang diperlukan. Selanjutnya ada biaya implementasi dan pemeliharaan. Implementasi sistem informasi membutuhkan investasi yang signifikan dalam hal infrastruktur, pelatihan, dan pemeliharaan yang dapat menjadi beban finansial bagi organisasi kesehatan. Lalu selanjutnya yang terakhir ada gangguan privasi. Penanganan data sensitif pasien dalam sistem informasi menimbulkan resiko privasi dan kebocoran data jika tidak bisa diatur dengan baik. Bagaimana Widya? Sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih Risma. Sudah jelas Widya? Sudah Pak. Sudah. Oke. Jadi untuk organisasi sendiri, sistem informasi itu agak sulit untuk diimplementasikan kalau organisasinya kurang nih dalam segi finansial gitu ya. Karena lumayan cukup menguras dana gitu ya. Karena untuk ruangannya, terus untuk alat-alatnya, terus untuk pelatihan dan maintenance dan lain sebagainya. Tapi itu setimpal dengan apa yang ingin dicapai, mempercepat segalanya gitu ya. Terus mengurangi human error gitu ya, walaupun beberapa aplikasi bisa error juga gitu ya kalau tidak terkonfigurasi atau termanajemen dengan baik. Tapi kalau misalnya termanajemen dan terkonfigurasi baik, maka itu akan membantu banget kinerja kalian gitu ya, dari segi human error dan lain sebagainya.
Oke, pertanyaan selanjutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Anifah. Jadi pertanyaannya itu adalah apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi sistem informasi manajemen keperawatan di fasilitas kesehatan. Jadi ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi sistem informasi manajemen keperawatan di fasilitas kesehatan meliputi satu, ketersediaan sumber daya. Jadi dibutuhkan investasi dalam infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia yang terlatih untuk mengelola sistem tersebut. Yang kedua, ada integrasi data. Mengintegrasikan data dari berbagai sumber yang berbeda dalam sistem dapat menjadi rumit dan memerlukan standarisasi yang ketat. Yang ketiga, ada keamanan informasi. Perlindungan data sensitif pasien menjadi kunci, sehingga sistem harus memiliki keamanan yang kuat untuk mencegah akses tidak sah. Yang keempat, ada ketersediaan jaringan. Diperlukan jaringan yang handal dan stabil untuk mendukung sistem informasi manajemen keperawatan, terutama di fasilitas kesehatan yang besar. Yang kelima, ada keterlibatan pengguna. Jadi pelatihan yang memadai dan dukungan kontinu diperlukan untuk memastikan bahwa staf kesehatan harus dapat menggunakan sistem tersebut. Bagaimana, Anifah? Sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih, Rida. Oke. Oke, tadi sudah disampaikan hambatan-hambatannya. Tentu saja hambatan lainnya adalah pemahaman konsep ya. Jadi apa yang ingin dibikin itu harus tahu terlebih dahulu gitu ya, jangan asal bikin. Jadi terkonsep flowchart, terus diagram alir, gimana aplikasinya pengen berjalan dan lain sebagainya. Nah itu harus dipahami terlebih dahulu sebelum membuat aplikasi. Jadi flowchartnya, output dan inputnya, sumber dayanya dan lain sebagainya harus direncanakan dengan baik dan benar untuk mengimplementasikan sistem informasi. Karena ini bergantung dengan mengubah seluruh sistem yang sudah ada. Jadi kalau tidak ada perencanaan dengan baik, maka sistem yang ada bakal rusak juga gitu ya. Karena mengubah sistem yang ada nih, yang dulunya manual gitu ya, terus berpindah ke sistem informasi, kalau perencanaannya buruk, maka itu akan mengubah segalanya. Jadi pemahaman konsep, terus tahu aplikasi itu mau arahnya kemana, sistem informasi mau arahnya kemana, itu diperlukan banget. Dan itu menjadi hambatan kalau tidak paham gitu ya. Mau bikin apa. Jadi bikin nih, pengen bikin SIM RS atau SIM cap, tapi tidak tahu nih apa outputnya, terus prosesnya seperti apa, antar proses itu berkaitannya seperti apa, relasi dan lain sebagainya. Nah, itu akan menjadi hambatan kalau tidak memahami hal tersebut, ya. Bisa dipahami, Hanifa? Tadi Bisa, dari Pak. kelompok mana? Kelompok 6. 5. Mana lu, Hanifa? Kelompok 5, Pak. Kelompok 5. Oke. Ya, 5. Ada pertanyaan, langsung pertanyaan terakhir ya berarti ya. Silakan dijawab pertanyaan terakhir. Saya izin menjawab pertanyaan dari Erisha. Bagaimana sistem informasi dapat membantu meningkatkan kepatuhan terhadap standar keamanan dan privasi data dalam praktik keperawatan? Sistem informasi dapat membantu meningkatkan kepatuhan terhadap standar keamanan dan privasi data dalam praktik keperawatan dengan 4 cara, yaitu pertama, pengaturan akses. Pengaturan akses itu merupakan sistem informasi dapat mengatur tingkat akses berdasarkan peran atau tanggung jawab individu dalam organisasi keperawatan. Kedua, enkripsi data. Enkripsi data ini merupakan informasi sensitif dapat dienkripsi saat disimpan atau ditransmisikan melalui jaringan, sehingga hanya orang yang memiliki kunci enkripsi yang dapat membaca atau memahaminya. Lalu yang ketiga itu ada pemantauan aktivitas, yaitu sistem informasi dapat dilengkapi dengan fitur pemantauan aktivitas untuk melacak siapa saja yang mengakses data, kapan, dan untuk tujuannya apa. Lalu yang terakhir itu ada pelatihan dan kesadaran, yaitu organisasi keperawatan dapat memberikan pelatihan secara teratur kepada staf tentang kebijakan dan praktik keamanan data, serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya privasi data dan risiko yang terkait. Bagaimana, Erisha? Jelas. Terima kasih, Wirda. Iya. Udah jelas ya, Riz ya? Oke. Berikut tadi ya,
tadi tentang privasi data. Jadi pengolahan atau organisir terkait hak akses itu penting. Jadi kalau dari segi fisikal, jadi keamanan itu ada banyak rekan-rekan. Ada dari fisik dulu, baru dari sistem gitu ya. Dari sistemnya ada di dalamnya lagi, yaitu keamanan database, aplikasi, keamanan terhadap penyerang atau intruder gitu ya. Ada firewall-nya dan lain sebagainya. Nah, kalau pengamanan fisik, jadi orang-orang yang bisa masuk ke dalam ruang server atau ke dalam ruang yang menyimpan hal tersebut itu harus dibatasi. Karena nggak boleh semua orang bisa masuk, gitu ya. Karena kalau banyak orang awam yang tiba-tiba belajar nih tentang hack dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya penasaran. Nah, dia mencari ke puskesmas atau ke rumah sakit yang ada ruang server, yang ada ruang IT-nya. Nah, langsung masuk aja gitu ya. Terus mengacak-acak segalanya gitu. Nah, kalau tidak diawasi dan tidak aware rumah sakit ini terhadap hal tersebut, maka itu adalah hal yang sangat berbahaya gitu ya. Jadi privasi data bisa diambil, terus privasi pasien bisa diambil dan dijual. Dan itu sangat mahal. Bisa lah beli Vario 1 gitu. Itu sangat mahal kan ya. Jadi itu berguna untuk ya sebenarnya enggak, kalau misalnya nggak ada niat jahat mah nggak berguna itu ya datanya ya. Jadi kayak kalau untuk niat jahat aja tuh bergunanya. Kalau untuk niat baik mah kayaknya nggak ada gitu ya. Jadi makanya kalau tidak aware atau tidak paham terkait hal tersebut, keamanan informasi dan keamanan data, nanti bakalan kehilangan. Ya. Jadi sekarang udah mulai nih, ada orang-orang yang mulai belajar terkait hal tersebut, rekan-rekan. Bahkan di Indonesia sendiri. Jadi udah mulai berani ke ruang server, terus masuk gitu ya sebagai intruder atau penyerang gitu ya. Kalau tidak ada keamanan akses, pintunya juga harusnya yang pintu yang satu arah gitu ya. Jadi yang dari dalam itu kalau udah masuk susah keluarnya gitu ya dan lain sebagainya lah. Itu bentuk-bentuk keamanan akses tersebut. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. Udah habis ya pertanyaannya kelompok 4 ya? Sudah Pak, sudah habis. Sudah habis. Tambah lagi rekan-rekan. Silakan. Biar kelompok 4. Aduh, Pak. Saya puasa, Pak. Masih awal nih, Pak. Silakan ditambah lagi kalau ingin bertanya gitu ya. Terkait dengan manajemen sistem informasi. Gitu. Ya, Arlita tuh masih di jalan tuh. Ada yang mau nanya Arlita? Tidak ada ya? Sudah cukup semua? Nabila? Ada pertanyaan Nabila? Yang geleng-geleng aja lo Nabila. Ada pertanyaan enggak? Tidak ada, Pak. Cukup. Tidak ada. Udah paham semua ya? Siap ya UTS ya? Fatia, udah paham Fatia? Udah ya, aman ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan gitu ya. Bagi rekan-rekan, ada pertanyaan lagi Kak? Nggak ada. Ada yang mau dibahas terkait apa yang kalian pelajari? Jadi saya harap kalian sebelum perkuliahan itu udah pelajari dulu ya. Jadi kan saya udah membagikan kelompoknya. Jadi kelompok misalnya kelompok besok nih kelompok 5, dipelajari dulu. Jadi kalian nggak bingung nih. Oh, harus nanya apa gitu ya. Tanya aja. Jadi rekan-rekannya juga nanti PPT-nya juga mempersiapkan dengan baik dan benar ya. Jadi, oh udah ada kok di PPT saya gitu. Kalau kita misalnya kritis gitu ya, nanyanya. Jadi silakan untuk dipelajari dulu materinya. Ya sekilas aja gitu ya. Jadi kan kita masuk 7.30. Nah, jam 7 kalian udah bangun, terus baca-baca materinya sekilas aja. Jadi nanti di kelompok 5 bakalan ready gitu nanyanya gitu ya. Oh, ini gimana sih harusnya? Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan perkuliahan hari ini. Sebelum mengakhiri, mari kita absen, guys. Oke, silakan untuk melakukan absen, gitu ya, presensi di form tersebut.
Tenang, kalau kuliah saya mah sebentar ya. Yang penting kalian dapat intinya langsung gitu. Jadi nggak perlu lama-lama, nggak perlu ceramah dan lain sebagainya. Jadi kita diskusikan. Jadi kalau ada yang ingin didiskusikan silakan gitu ya. Kita diskusikan selama perkuliahan. Jadi lebih bagusnya sejam fokus gitu ya. Karena kita daring rekan-rekan. Kalau offline kemungkinan saya bakalan full day gitu ya. Full jamnya bakalan full gitu. Tapi kalau daring ini banyak faktor-faktor yang membuat kalian tidak fokus ya di rumah atau sudah di kafe lah orang lalu lalang gitu. Jadi ya fokus kalian tuh cuma bisa bertahan sejam gitu. Jadi silakan untuk di presensi gitu ya. Jadi kalau mau didiskusikan silakan juga gitu. Oke, sudah 23 ya. Oke. Sebelum mengakhiri, mari kita screenshot juga ya. Jadi butuh screenshot rekan. Jadi silakan yang belum on cam ya. On cam terus pose secantik-cantiknya lah ya. Seganteng-gantengnya ya. Jadi ini sebagai laporan. Oke. Udah semua? Apa-apa dari saya? 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan yang sudah hadir dalam perkuliahan saya. Sebelum mengakhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, hanya itu perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan dan terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah menyampaikan materi yang sangat baik sekali gitu ya. Jadi silakan untuk ditambah dan dibuat videonya ya, jangan lupa gitu. Jadi untuk yang rekan-rekan yang sudah maju 1 2 3 silakan saya tunggu ya. Jadi diupload aja dulu Google Drive-nya, dibuatin ya Erli ya. Iya, Pak. Buatin Google Drive-nya langsung dimasukin ke grup ya. Jadi saya bisa lihat proses kalian. Jadi ya PPT kalian itu juga berguna nanti untuk UTS ya. Jadi itu sebagai dasar gitu. Untuk UTS yang sudah sampai mana gitu membahasnya. Oke, mungkin hanya itu saja dari saya. Terima kasih. Saya mengakhiri. Semoga selalu bahagia. Bye bye. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Lagi nggak bobo lagi bobo. Makasih, Bapak. Yoi.